Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pagi ini, menuntun kita melakukan semua pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu dari Roma pasal 3 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menganalogikan hukum Taurat itu sebagai cermin yang melihat wajah dan rupa kita. Demikianlah hukum Taurat itu. Karena ketika ada hukum Taurat, maka kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan hukum Taurat itu akan ditimbang manakah yang menjadi dosa dan mana yang tidak dosa. Dengan hukum Taurat itu kemudian akan ditimbang mana yang menjadi patut hukuman dan mana yang menjadi upah kita. Dan di satu sisi, kita tidak dapat diselamatkan karena melakukan hukum Taurat itu. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Di khotbah beberapa hari yang lalu sudah saya katakan, ketika kita melakukan 9 daripada hukum Taurat, maka mungkin saja kita gagal melakukan 1 dari hukum Taurat itu. Maka semuanya itu akan batal. Maka kalau melakukan hukum Taurat, kita tidak akan dapat dibenarkan dan kemudian tidak dapat diselamatkan. Maka kalau demikian, apa yang kita lakukan? Kita hanya dapat diselamatkan karena iman. Dan dengan iman ini, kita dapat diselamatkan tentunya adalah karena anugerah semata yang dari Tuhan. Kita mengimani anugerah dari Tuhan itu. Dan dasar berpijak kita untuk beriman adalah skriptura, firman yang telah diberikan oleh Tuhan. Berangkat dari sanalah, kemudian kita melakukan semua hal yang baik hari ini. Maka kalau kita melakukan semua tuntutan firman Tuhan hari ini, bukan untuk mengejar keselamatan itu. Karena kita sudah diselamatkan terlebih dahulu, diberikan anugerah. Maka anugerah yang kita terima sekarang ini tentunya harus kita syukuri. Dan sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, kita kemudian dengan iman semakin dikuatkan untuk melakukan hukum Taurat Tuhan. Maka ketika melakukan hukum Taurat Tuhan, kita bukan lagi di bawah kuk perhambaan. Melakukan hukum Taurat bukan karena takut dihukum, tetapi melakukan hukum Taurat karena kita bersyukur sudah diselamatkan. Dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat lebih baik melakukan hukum Taurat itu dalam kehidupan saat ini. Sehingga pada akhirnya, hidup kita semuanya menjadi Injil yang terbuka. Hidup kita sekarang ini menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Selamat menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Selamat bersyukur dengan melakukan hukum Taurat Tuhan. Dan selamat melakukan semua hal yang baik di atas dasar firman-Nya, skriptura yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri dengan cuma-cuma di dalam diri anak Yesus Kristus. Terima kasih atas panduan hidup, yaitu firman Tuhan dan hukum Taurat yang menuntun kami melakukan segala hal yang baik. Dan biarlah iman kami senantiasa bertumbuh dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami boleh memegang anugerah yang telah Tuhan beri. Ketika tiba saatnya juga nanti, maka kami boleh dapat menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.